Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang ada di rumah? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, meskipun kita belajar dari rumah, Bu Guru ingatkan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan agar kita semua terhindar dari bahaya COVID-19. Sebelum lanjut, Bu Guru mengingatkan, marilah kita sama-sama berdoa. Semoga proses belajar mengajar kita hari ini berjalan lancar dan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang diskon, bruto, neto, dan tara. Nah, diskon ini banyak sekali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, terutama di mall-mall, di supermarket, ya. Dan di kota kita di sini ada yang namanya Alfamidi dan Indomaret. Nah, kalau kita masuk ke situ itu biasanya ada diskon, setiap hari ada diskon. Nah, bagaimana cara menghitung besar diskon? Karena biasanya kan di situ besar diskon sekian persen, sekian persen. Nah, bagaimana cara menghitung diskon? Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Dan seperti biasa, Bu Guru akan memberikan soal latihan yang harus kalian kumpulkan hari ini dan dikumpul ke WA pribadi Bu Guru. Dan sebelum mengumpulkan, tolong jangan lupa tulis nama dan kelasmu di lembar jawabanmu di sudut kanan atas atau di sudut kiri atas supaya Bu Guru bisa tahu itu pekerjaan punya siapa. Untuk mempersingkat waktu, baiklah, tolong perhatikan video penjelasan Bu Guru berikut ini. Bagian B, diskon, bruto, neto, dan tara. Jadi itu yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama kita bahas adalah diskon atau rabat. Ya, diskon biasa juga disebut rabat. Biasanya menjelang hari raya, toko-toko atau supermarket memberi diskon untuk menarik para pembeli. Diskon biasanya disebut juga dengan korting atau potongan harga. Pada umumnya pemberian diskon dinyatakan dalam persen. Jadi menjelang hari raya biasanya mal-mal atau supermarket atau toko-toko itu memberi diskon. Nah, diskonnya itu biasanya berupa persen. Misalnya diskon 20%, artinya itu ada potongan harga atau ada korting. Korting itu potongan harga sebesar 20% misalnya, seperti itu. Nah, di sini diskon atau rabat itu merupakan potongan harga. Jadi diskon atau rabat itu adalah potongan harga yang diberikan kepada pembeli. Besarnya diskon dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, diskon sama dengan, jadi mencari besarnya diskon, berapa rupiah diskon yang diberikan kepada kita itu adalah persentase diskon. Jadi berapa persen diskon yang diberikan dikali harga mula-mula, ya. Jadi mencari diskon itu adalah persentase diskon dikali harga mula-mula. Misalnya diskon 20%, harganya 100.000, berarti 20% dikali 100.000. Yang kedua, persentase diskon, mencari persentase diskon, misalnya berapa persen diskon yang diberikan kepada kita. Persentase diskon itu sama dengan diskon besarnya berapa rupiah potongan harganya dibagi harga mula-mula dikali 100%. Yang ketiga, harga setelah didiskon. Harga setelah didiskon maksudnya harga yang kita bayar setelah adanya diskon itu adalah harga mula-mula dikurangi diskon. Jadi yang kita bayar adalah harga yang kita bayar setelah didiskon adalah harga mula-mula dikurangi diskon. Contoh soal. Contoh pertama ini, harga sepasang sepatu Rp230.000. Jika penjual memberi diskon 20%, berapa harga sepatu tersebut setelah dipotong diskon? Jadi yang diketahui di sini harga sepatu mula-mula itu sebelum didiskon 230.000, kemudian ada diskonnya 20%. Yang ditanyakan berapa yang harus dibayar setelah harga sepatu ini dikurangi diskon. Jadi kita tulis sini harga sepatu mula-mula itu adalah ini harga sepatu Rp230.000. Kemudian diskon, besarnya diskon itu kan 20%, berarti diskonnya adalah 20%. Ini mencari besar diskon, berapa rupiah diskon. Tadi kan di sini diskon sama dengan persentase diskon dikali harga mula-mula. Kalau tadi sepatu berarti persentase diskon, berapa persen diskonnya dikali harga sepatu tadi di sini, karena berarti 20% dikali harga mula-mula sepatu 230. Sini 20%
dikali harga mula-mula sepatu Rp230.000. Oke, 20% ini itu kan sama dengan 20/100 dikali Rp230.000. Ada yang bisa lagi sih? Ini sama dengan ini. Jadi ini ratusan dengan ratusan saling membagi. Jadi di sini tinggal 20/1. 20/1 itu kan tinggal 20. Jadi 20 dikali, ini bukan lagi 230.000 tapi ini nolnya dengan ini sudah saling membagi, nolnya tinggal 2, berarti tinggal 20 dikali 2.300. 20 dikali 2.300 itu adalah 46.000. Jadi besar diskon yang diberikan tadi 20% dari 230.000 ini adalah 46.000. Nah, sekarang sudah ada potongan harga 46.000. Berapa yang harus dibayar sepatu tersebut setelah dikenai diskon? Berarti harga setelah dikenai diskon, berarti di sini harga setelah didiskon. Harga setelah didiskon berarti harga sepatu mula-mula tadi di sini. Harga setelah didiskon itu harga mula-mula dikurangi diskon. Harga mula berarti di sini harga mula-mula, harga sepatu mula-mula berarti harga sepatu dikurangi diskon. Nah, berapa harga sepatu mula-mula tadi? Harga sepatu mula-mula 230.000. Jadi ini sebelum dikenai diskon harganya Rp230.000. Berapa besar diskonnya? Besar diskonnya adalah 46.000. Besar diskonnya 46.000. Nah, 230.000 dikurangi 46.000 adalah 184.000. Jadi harga setelah dikurangi diskon adalah 184.000. Jadi harga sepatu tersebut setelah dipotong diskon adalah Rp184.000. Contoh soal kedua. Alen membeli buku seharga Rp40.000 di sebuah toko buku. Jika pada saat membayar di kasir, Alen hanya diminta membayar Rp32.000. Berapa persen diskon yang diperoleh Alen? Jadi buku ini harganya Rp40.000, ternyata setelah dibayar hanya Rp32.000. Jadi awalnya harga buku ini Rp40.000, setelah dibayar hanya Rp32.000. Berarti ada potongan harga yang diberikan kepada Alen di sini, yang ditanyakan berapa persen potongan harga atau diskon yang diperoleh Alen dari pemberian buku tadi. Nah, sekarang kita jawab. Harga buku mula-mula itu Rp40.000. Rp40.000. Harga setelah didiskon berarti berapa yang dibayar setelah diberi diskon, berarti Rp32.000. Harga setelah didiskon di sini adalah Rp32.000. Oke. Berarti besar diskon yang diperoleh. Jadi harga buku tadi pertama, kemudian dikurangi dengan berapa jumlah yang dibayar, itulah diskonnya. Besar diskonnya di sini adalah Rp40.000 dikurangi ini, 40.000 dikurang berapa yang dibayar tadi. Jadi 40.000 dikurangi Rp32.000. 40.000 dikurangi Rp32.000 itu adalah Rp8.000. Berarti diskon dari buku tadi itu adalah Rp8.000. Coba kita hitung, 40.000 dikurang 40.000 dikurang 8.000 itu Rp32.000. Berarti diskonnya adalah Rp8.000. Yang ditanyakan tadi bukan berapa rupiah diskonnya, tapi berapa persen. Nah, untuk mencari persentase diskon kita kembali ke materi tadi. Di sini ada persentase diskon itu sama dengan diskon dibagi harga mula-mula dikali 100%. Inilah persentase diskon. Kita kesini sekarang. Berarti di sini persentase diskon Bu Guru tulis persen, ini persen diskon artinya persentase diskon sama dengan diskon. Jadi di sini diskon dibagi dengan harga buku mula-mula. Di sini harga buku, ini maksudnya harga buku mula-mula ya.
Oke, dikali 100%. Nah, sama dengan berapa besar diskon tadi? Rp8.000. Besar diskon Rp8.000 per harga buku mula-mula Rp40.000. 8.000 dikali Rp40.000 dikali 100%. Oke, ada yang bisa saling membagi di sini. Ini ribuan dengan ribuan saling membagi, kemudian ini puluhan dengan puluhan. Berarti di sini tinggal 8 dikali, ini masih ada 10 ya, bukan 100 tapi tinggal 10%-nya masih ada. 10% per ini 4, di sini tinggal 4 yang sisa di sini. Nah, sama dengan, ada yang bisa saling membagi lagi? Ada. Ini 8 dengan 4 masing-masing saling membagi. Saya bagi 4, ini juga saya bagi 4. 8 dibagi 4 itu adalah 2, 4 dibagi 4 itu adalah 1. Nanti di sini bukan lagi 8 tapi tinggal 2. Jadi 2 dikali 10%. 2 dikali 10% sama dengan 20% gitu. Ya. Jadi persentase diskon yang diperoleh Alen adalah sebesar 20%. Yang kedua, bruto, neto, dan tara. Apa itu bruto, neto, dan tara? Kita lihat penjelasan berikut. Potongan jumlah atau berat sering disebut dengan potongan tara. Jadi potongan jumlah atau berat sering disebut dengan potongan tara. Jadi ada juga namanya, kalau tadi potongan harga, sekarang adanya namanya potongan jumlah atau berat. Tara dapat berupa berat pembungkus atau kemasan. Jadi tara itu adalah berat pembungkus atau kemasan. Potongan tara yaitu potongan jumlah atau berat barang karena adanya berat pembungkus. Jadi tara itu adalah potongan berat barang karena adanya berat pembungkus atau kemasan. Tara biasanya dinyatakan dengan persentase. Misalkan tara 5%, berarti potongan pembungkusnya itu sebesar 5%. Jumlah atau berat bersih suatu barang atau tanpa pembungkus disebut neto. Neto itu berat bersih tanpa pembungkus, cuma isinya saja, namanya neto. Sedangkan berat barang atau benda seluruhnya termasuk berat kemasan disebut bruto. Jadi bruto itu berat kotor atau berat keseluruhan, berat isi dan pembungkus namanya bruto. Kalau neto itu berat bersih. Nah, kita kan sering sekali lihat di karung gula, di karung beras itu ya, biasa kita lihat itu neto. Apa itu neto? Itu neto, misalnya neto 50 kg, berarti berat bersihnya 50 kg, berat isinya saja tanpa karung atau pembungkus itu 50 kg. Nah, di sini misalkan Pak Budi membeli beras dalam kemasan karung, berarti brutonya adalah berat beras dan karung. Jadi berat beras dan karung itu namanya bruto, berat kotor. Sementara tara adalah berat karungnya saja. Kalau neto berat berasnya saja tanpa pembungkus, namanya neto, berat bersih. Dengan demikian dapat dirumuskan sebagai berikut. Mencari bruto itu sama dengan neto. Neto ini berat bersih ditambah tara atau isi ditambah pembungkus itu berat bruto. Neto berat bersih, berat isinya saja ya, neto itu berat bersih atau cuma isinya saja tanpa pembungkus, sama dengan bruto. Bruto berat kotor dikurangi berat pembungkus, bruto dikurangi tara. Mencari tara atau berat pembungkus sama dengan bruto dikurang neto. Bruto itu berat kotor dikurangi berat bersih, itulah tara atau berat pembungkus. Persentase neto atau tara diketahui jika diketahui dua unsur lainnya sebagai berikut. Mencari persentase neto sama dengan neto dibagi bruto dikali 100%. Persentase tara adalah tara dibagi bruto dikali 100%. Jadi ini persentasenya selalu terhadap bruto. Contoh soal pertama, sekarung beras dengan bruto 150 kg mempunyai tara 2%. Jadi yang diketahui di sini adalah berat bruto dan tara, persentase tara. Yang ditanyakan berapa neto. Nah, tadi kalau mencari neto itu kan bruto dikurangi tara. Nah, sementara taranya di sini yang kita tahu hanya persentase tara.
Ini yang kita tahu hanya persentase tara. Berarti untuk tahu berapa neto, kita cari dulu berapa taranya. Taranya di sini adalah 2% terhadap bruto, berarti 2% dari bruto sama dengan 2% itu kan 2/100 kali berapa besarnya bruto? Brutonya 150 kg. 2/100 dikali 150 sama dengan, ini dengan ini berarti di sini tinggal 2 dikali 15/10 sama dengan 2 kali 15 itu 30 30/10. 30 dibagi 10 itu adalah 3 kg. Jadi taranya adalah 3 kg. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah neto. Neto, mencari neto tadi, perhatikan tadi neto sama dengan bruto dikurangi tara. Kita kembali ke soal. Bruto kita sudah tahu, berat bruto 150 kg, berarti di sini bruto dikurangi tara. Berat brutonya tadi, brutonya adalah 150 kg. Brutonya 150 dikurangi taranya adalah 3 kg. 150 dikurangi 3 itu adalah 147 kg. Nah, ini dia. Jadi neto beras tersebut adalah 147 kg. Contoh soal kedua. Jika tara sebesar 2,5% dari suatu barang adalah 4 kg, jadi besarnya tara, persentase taranya 2,5%, kemudian berat tara itu adalah 4 kg. Berapa bruto barang tersebut? Nah, brutonya belum ditaruh. Tapi kan di sini kita sudah tahu tara itu persentase tara dikali bruto. Jadi tara itu sama dengan persentase taranya adalah 2,5% terhadap bruto, berarti di sini dikali dengan bruto. Nah, taranya kan kita sudah tahu, taranya itu besarnya 4 kg. Di sini 4 sama dengan 2,5%, itu artinya 2,5/100 dikali bruto. Brutonya di sini kita belum tahu berapa, ini yang mau ditanyakan bruto. Sama dengan di sini 4 sama dengan ini kalikan, berarti di sini 2,5 dikali bruto per 100 kali silang, ini di sini berarti 2,5 dikali bruto kali silang ya, sama dengan ini kali ini 4 dikali 100, berarti bruto sama dengan ini pindah ke ruas kanan. Di sini tetap 4 dikali 100, 2/5-nya pindah ke ruas kanan menjadi pembagi. Bruto sama dengan 4 dikali 100 itu adalah 400 dibagi 2,5. 400 dibagi 2,5 itu sama dengan 160 kg. Jadi brutonya adalah 160 kg. Jadi bruto barang tersebut adalah 160 kg. Jadi kita taranya, ini tara 2,5% dari bruto, ini kita kalikan, dapatlah bruto seberat 160 kg. Untuk hari ini yang dicatat ini bagian B, diskon, bruto, neto, dan tara. Kemudian ini diskon, pengertian diskon. Ini contoh soal pertama, tulis. Kemudian ini contoh soal kedua tentang diskon, ditulis juga. Nah, kemudian ini bruto, neto, dan tara. Ini pengertian neto, bruto, tara. Di sini persentasenya semua ditulis ini.
Ini contoh soalnya, contoh soal pertama tadi, ini contoh soal kedua juga ditulis. Nah, ini di sini ada soal latihan atau tugas. Ini tugasnya harus dikumpul ke WA pribadi Bu Guru. Nah, soal pertama. Windy membeli kaos di toko Kinarajaya seharga Rp85.000. Saat membayar di kasir, ia hanya membayar Rp68.000 karena mendapat diskon. Berapa persen diskon yang diberikan kepada Windy? Jadi di sini harga awalnya 85.000, kemudian yang dibayar hanya 68.000. Yang ditanyakan berapa persentasenya. Di sini cari berapa diskonnya dulu, berapa rupiah, baru cari persentasenya. Yang kedua, sebuah barang mempunyai tara 4%, sama dengan 2 kg. Jadi taranya 4, persentase taranya 4%, kemudian berat taranya 2 kg. Berapakah neto barang tersebut? Nah, ini ada contoh soalnya tadi. Contoh soal kedua, kalau Ibu Guru tidak salah tadi Ibu Guru jelaskan contohnya ada, silahkan kerjakan dan dikumpul ke WA pribadi Ibu Guru. Jangan lupa tulis nama dan kelasnya sebelum mengumpulkan tugasnya. Oke, untuk materi hari ini Bu Guru rasa cukup. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.